Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, kita bertemu lagi dengan Pak Arfad pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 tema 3 subtema 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kata tanya. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kalimat pertanyaan yang baik. Yang ketiga, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis dengan kalimat efektif. Yang keempat, siswa mampu melakukan wawancara. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yang pertama adalah kata tanya. Apa itu anak-anak kata tanya? Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Ya, jadi kata tanya itu selalu digunakan ketika kita sedang membuat pertanyaan atau bertanya kepada orang lain, entah itu teman kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Ciri khas kalimat tanya adalah di akhir kalimat bernada naik bila diucapkan dan terdapat tanda baca tanya atau tanda tanya bila dituliskan. Nah, kita simak contohnya macam-macam kata tanya. Kata tanya yang pertama adalah apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contoh, apa makanan pokok masyarakat Papua? Nah, itu tadi ciri-ciri dari kalimat tanya adalah ketika diucapkan di akhir kalimat kita mengucapkan dengan nada naik. Apa makanan pokok masyarakat Papua? Nah, seperti itu anak-anak ya. Contoh yang kedua, apa manfaat wortel bagi tubuh? Berikutnya, kata tanya siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Contohnya, siapa yang hari ini tidak masuk kelas? Siapa yang suka makan buah? Nah, jawabannya terserah yang menjawab ya. Kalau contoh ini, misalnya pertanyaan siapa yang hari ini tidak masuk kelas? Nah, semuanya mengikuti pembelajaran daring, berarti tidak masuk kelas normal ya. Pasti kalian sudah ingin masuk normal anak-anak ya. Nah, mudah-mudahan segera kondisi seperti ini segera berakhir ya, pandemi cepat berakhir, kita bisa masuk kelas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, berikutnya ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Contoh pertanyaannya, bagaimana keadaan nenek di desa? Bagaimana cara merawat tanaman? Nah, ini menanyakan keadaan. Jadi bagaimana keadaan nenek di desa? Jawabannya keadaan nenek di desa sehat, atau keadaan nenek di desa baik-baik saja, dan sebagainya. Berikutnya ada kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan
jumlah atau harga. Kata tanya berapa juga menanyakan waktu. Contoh penggunaannya yang pertama, berapa harga seikat pisang ini? Nah, ini pasti jelas menanyakan harga. Yang kedua, berapa jumlah siswa yang tidak masuk hari ini? Nah, ini menanyakan jumlah. Nah, kata jumlah meskipun dihilangkan, berapa jelas menanyakan jumlah. Misalnya, berapa siswa yang tidak masuk hari ini? Nah, misal yang ditanya seperti itu pasti menjawab jumlahnya 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Contoh berikutnya, jam berapa kamu pulang sekolah? Ada kata berapa, menanyakan waktu. Kata tanya berikutnya yaitu kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu berlangsungnya kejadian atau suatu peristiwa, baik akan berarti di masa yang akan datang, belum terjadi, sedang itu berarti sekarang, atau yang telah terjadi. Contohnya, kapan diselenggarakannya pertandingan basket antar sekolah? Nah, ini berarti peristiwanya akan, ya, jadi karena belum dilaksanakan, ya. Kapan padi di sawah akan dipanen? Nah, ini juga belum terjadi. Kapan dipanennya? Padi di sawah dipanen bulan depan. Berikutnya ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Contohnya, mengapa tumbuhan di tempat ini layu? Kalau kita menanyakan alasan, biasanya jawabannya ada kata karena, ya, atau gandengannya dari pertanyaan mengapa, jawabannya pasti ada karena. Nah, jawabannya dari contoh pertanyaan tersebut, tumbuhan di tempat ini layu karena kekurangan air. Contoh berikutnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Aku tidak masuk sekolah kemarin karena sakit. Nah, supaya kalian lebih tahu banyak mengenai kata tanya, kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali kata tanya beserta makna atau artinya. Apa? Menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Siapa? Menanyakan orang atau pelaku. Mana? Menanyakan pilihan. Mengapa? Menanyakan sebab atau suatu alasan. Nah, ini tidak perlu kalian tulis anak-anakku, karena ini ada di buku paket kalian halaman 9, ya. Nanti kalian silakan membaca di buku paket kalian halaman 9, silakan dibuka. Di sini ada keterangan lain, ya. Partikel kah. Partikel itu adalah tambahan, ya. Tambahan kah dapat ditambahkan pada akhir kata tanya, ya, jangan salah, ini adalah akhir kata tanya yang berfungsi sebagai penegasan dalam kalimat tanya, ya. Jadi tambahan kah bisa ditambahkan pada akhir kata tanya sebagai penegasan dalam kalimat tanya. Contohnya atau misalnya, ada kata tanya apa ditambah kah menjadi apakah. Kapan ditambah kah menjadi kapankah. Berapa ditambah kah menjadi berapakah, dan sebagainya. Contoh kalimat pertanyaan, berapakah jumlah telur ayam yang dihasilkan peternak itu setiap bulannya? Baik anak-anak, materi berikutnya adalah ciri-ciri kalimat pertanyaan yang baik. Tadi kalian sudah
mengenal macam-macam kata tanya. Sekarang ciri-ciri kalimat pertanyaan yang baik itu bagaimana? Kalian bisa melihat pada peta pikiran. Nah, di situ ada tema utamanya yaitu pertanyaan yang baik. Ada 6 poin. Pertanyaan bisa disebut dengan pertanyaan yang baik. Yaitu yang pertama, diawali dengan kata tanya. Jadi, pertanyaan yang baik selalu diawali dengan kata tanya. Kemudian ada pertanyaan diajukan untuk menggali lebih banyak informasi. Nah, ini ada hubungannya dengan poin berikutnya, yaitu jawaban pertanyaan bukan hanya iya dan tidak. Nah, jadi informasinya itu lebih banyak, tidak cukup hanya iya atau tidak. Nah, kalau pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak, itu pertanyaan yang kurang baik. Nah, berikutnya, pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan tema atau topik. Kalau temanya tentang merawat binatang peliharaan, ya, maka kalimat tanya juga harus sesuai dengan temanya atau topiknya. Misalnya mengenai makanannya, mengenai tempat tinggal atau kandangnya. Nah, itu kalau mengenai tentang hewan peliharaan, ya. Berikutnya, antara pertanyaan satu dengan pertanyaan lain harus saling berkesinambungan, ya, harus runtut. Jadi kalau misalnya menanyakan mengenai hewan peliharaan, misalnya yang pertama menanyakan harga atau mendapatkan dari mana, kemudian menanyakan makanannya, kemudian menanyakan kandangnya, kemudian menanyakan perawatannya. Nah, itu harus berkesinambungan. Kemudian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, ini biasanya kalau kalimat pertanyaannya ditulis itu harus lengkap. Ingat tadi kalau di akhir harus menggunakan tanda tanya, ya. Terakhir, pertanyaan yang diajukan harus fokus atau tepat sasaran, ya. Ya, ini hampir sama dengan sesuai tema atau topik tadi. Nah, anak-anakku, itu adalah ciri-ciri kalimat atau pertanyaan yang baik. Berikutnya, membuat pertanyaan tertulis. Kalian tadi sudah mengenal kata tanya, sudah mengetahui ciri-ciri kalimat pertanyaan yang baik. Sekarang kalian mempraktekkan membuat pertanyaan tertulis. Nah, silakan dibuka buku paket kalian halaman 22. Ini tugas 1, ya. Di situ ada 10 nomor, ya. A dan B ada 2 Romawi A 5 pertanyaan, Romawi B 5 pertanyaan. Tugas kalian yang Romawi A, silakan membuat kalimat pertanyaan. Dipersiapkan Parfat yang menyebutkan kata tanyanya. Nomor 1, siapa? Nomor 2, kapan? Nomor 3, kemana? Nomor 4, bagaimana? Nomor 5, mengapa? Jadi kalian silakan membuat kalimat pertanyaan dengan 5 kata tanya yang sudah disebutkan Parfat. Ya, jadi kalian nggak boleh sembarangan asal memilih, ya. Kalau kalian yang memilih sendiri nanti pakai apa semuanya, ya, atau siapa semuanya, boleh, ya. Jadi yang sudah disebutkan Parfat itu. Yang B, selesaikan kalimat-kalimat berikut dengan kata tanya yang tepat atau istilah dengan kata tanya yang tepat. Ini mudah, anak-anakku. Baik, ini tugas 1.
berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah wawancara. Setelah kalian bisa membuat kalimat pertanyaan, nah fungsi kalimat pertanyaan itu tadi adalah kita pakai untuk wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Orang yang memberikan informasi saat wawancara disebut narasumber. Ingat anak, ini biasanya keluar waktu ulangan ya. Orang yang ditanya ketika wawancara disebut narasumber ya. Agar wawancara berlangsung dengan lancar dan hasilnya maksimal, maka pewawancara atau kalau istilah resminya adalah reporter ya, perlu memperhatikan hal-hal penting berikut ini. Yang pertama, persiapan sebelum melakukan wawancara. Saja persiapannya. Yang pertama, membuat janji dengan narasumbernya. Nah, bisa melalui telepon atau kalau misalnya bertemu langsung, kalian bisa menanyakan apakah narasumbernya sedang sibuk atau tidak ya. Kalau sedang tidak sibuk, nah, kalian bisa langsung melakukan wawancara. Tetapi kalau misalnya sedang sibuk, maka kalian harus membuat janji pada waktu yang lain. Yang kedua, menentukan tujuan atau keperluan wawancara ya. Jadi temanya apa wawancara kalian. Yang ketiga, mempersiapkan alat-alat untuk mencatat atau merekam jawaban dari narasumber seperti pulpen atau alat perekam suara. Ini wajib karena wawancara ya, kalau cuma diingat-ingat pasti lupa ya. Ini malah harus dicatat. Kalau bisa direkam ya biar hasilnya sempurna. Yang keempat, menyusun pertanyaan untuk mengetahui informasi yang akan diperoleh. Jadi sebelum wawancara harus siap pertanyaannya apa saja ya. Nggak boleh waktu wawancara baru menentukan pertanyaan. Yang kelima, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Artinya sebelum wawancara harus dihafalkan pertanyaannya, bolak-balik diulang dibaca ya sampai setengah hafal. Kemudian yang keenam, berpakaian sopan. Yang ketujuh, datang tepat waktu. Itu tadi kalau membuat janji ya, jadi harus tepat waktu. Berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika sedang melakukan wawancara. Kalau tadi sebelum, kalau sekarang sedang. Yang pertama, berbicara dengan sopan ya, berbicara dan bersikap dengan sopan. Yang kedua, sebelum mengajukan pertanyaan, sebaiknya wawancara diawali dengan memperkenalkan diri dan menyebutkan tujuan wawancara ya. Nah, meskipun kalian sudah saling mengenal, jadi secara resmi harus dikenalkan terlebih dahulu. Misalnya, nama saya Ahmad, saya dari SD Islam Raden Patah. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai cara merawat kucing. Nah, seperti itu. Berikutnya, jika belum mengenal narasumber. Nah, jadi belum mengenal, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu nama narasumber tersebut. Jadi silakan ditanyakan namanya terlebih dahulu. Kemudian mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Apa itu pertanyaan ringan ya? Pertanyaan ringan itu tadi kalau
Yang pertama, menanyakan nama, kemudian diikuti menanyakan dari mana asalnya, kemudian menanyakan hobinya apa. Nah, itu adalah pertanyaan ringan ya. Jadi tidak boleh langsung bertanya pada topik wawancaranya. Yang kelima, jika suasana sudah cair artinya sudah rileks, baru mulailah pertanyaan sesuai dengan topik. Yang keenam, pada saat wawancara, jawaban narasumber dapat kamu kembangkan lagi menjadi pertanyaan baru. Nah, ini kalau kalian sudah terbiasa melakukan wawancara, bisa membuat pertanyaan baru, artinya menambah pertanyaan baru dari jawaban narasumber. Kemudian hindari pertanyaan yang berbelit-belit, atau misalnya narasumbernya tidak berkenan menjawab, maka tidak boleh dipaksakan ya. Kemudian yang 8, hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Nah, ketika narasumbernya sedang berbicara, kalian tidak boleh menyela ya, meskipun kalian misalnya waktunya habis ya, kalian sedang terburu-buru ya, kalian nggak boleh menyela keterangan dari narasumber. Yang nomor 9, hindari juga permintaan kepada narasumber untuk mengulang jawaban. Artinya kalian harus memperhatikan jawaban dari narasumber dengan seksama. Jangan sampai kalian meminta untuk mengulang jawaban yang sudah disampaikan. Baik, sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan setelah melakukan wawancara. Nah, jadi kalau sudah selesai tema dan tujuan yang sudah tercapai ya, hal yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, memohon diri atau berpamitan. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, berikutnya anak-anakku tugas 2 ya. Jadi materi kita untuk hari ini sudah cukup wawancara. Berikutnya adalah tugas 2. Silakan dikerjakan evaluasi 1 khusus yang bahasa Indonesia nomor 7 sampai 12. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada materi bahasa Indonesia tentang wawancara. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.